Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Sebelum sahur, Mas Bro akan suguhkan info-info yang menarik untuk kalian semua. Mudah-mudahan bull segera terjadi. Berbagai macam termasuk undang-undang clarity aset di sini akan Mas Bro bahas. Dan tentunya PP nggak perlu khawatir. Meme coin terbaik Shiba Doge PP saat sudah membaik, saya rasa itu yang akan jadi pump gila-gilaan. Jangan melihat koin yang lagi terbang market kecil, meme coin yang nggak jelas, terbang sesaat doang, tapi nanti ketika bull market terjadi, koin-koin itu hancur. Yang naik, yang akan terbang, koin-koin yang berfundamental yang bagus, yang nggak ngasal, karena yang akan mengangkat harga naik itu adalah institusi. Pasti mereka akan pilih-pilih koin, nggak ngasal-ngasal ya. BTC, ETH, BNB, Solana, XRP, Cardano, Polygon, XPL, kemudian Fan, Memecoin PP itu tetap menjadi pilihan utama. Polkadot ya dan yang lain-lain, kalian ambil top CMC. Rezeki nggak sama, kenaikan nggak sama, semua rezeki masing-masing. Jadi koin persentasenya kenaikannya nggak sama, tapi itulah koin-koin yang saat bear market mampu bertahan dan bull market terbang gila-gilaan. Tetap di saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Bitcoin Winsau 5 triliun, likuidasi dalam 24 jam, support 1,06 miliar jadi penentu. Nanti ada clarity aset akan dibahas di sini. Mengalami volatilitas ekstrim dalam sepekan terakhir setelah pergerakan whipsaw memicu likuidasi hampir 300 juta dolar atau setara 5,05 triliun dalam 24 jam. Gila. Harga sempat menyentuh puncak lokal di 69,988 dolar sebelum turun hampir 10%, 63,030 dolar, namun rebound cepat dalam waktu kurang dari sehari memicu spekulasi bahwa biasa jangka pendek cryptocurrency ini akan kembali pulih. Satu adalah likuidasi 5,05 triliun dalam 24 jam. Data menunjukkan total likuidasi mencapai 299,72 juta atau sekitar 5,05 triliun. Bla 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 gitu aja ya. Biar singkat. Dua adalah support USD 62,900 ataupun 10,6 triliun bertahan. Yang ketiga adalah struktur harian 4 ya. Tunjukkan bias bullish. Mudah-mudahan bullish ya. Risiko masih tetap ada, sesi New York jadi penentu. Kita akan membahas ada 5 fakta panas pasar kripto sentuh 38,88 triliun dan ini Bitcoin dekati 1,14 miliar. Powell. Langsung kita garap di sini. Pasar kripto kembali mencuri perhatian setelah kapitalisasi global melonjak hampir 5% dalam 24 jam dan menembus sekitar 2. Wah, banyak banget ini. Pokoknya banyak banget kalau lihat angkanya ya, nolnya pusing saya. Belum pernah lihat uang sebanyak itu. Pakai rupiahnya aja lah. 38.888 triliun. Gila. Lonjakan ini terjadi di tengah meredanya ketegangan geopolitik dan meningkatnya ekspektasi terhadap kejelasan regulasi di Amerika Serikat. Bagi Anda investor pemula maupun berpengalaman, pekan ini menjadi momen penting untuk mencermati arah cryptocurrency seperti BTC, Ethereum, Ripple, hingga PP Coin disebutkan di sini. Mantap. Oh, wow. Ini yang menarik, selalu PP menjadi sorotan. Apakah ini akan diangkat sama GZ dan Mbah Trump? Apakah perang sudah selesai? Dengan lonjakan ini terjadi di tengah meredanya geopolitik. Oh, dan meningkatnya ekspektasi terhadap kejelasan regulasi di Amerika Serikat. Wah, Mas Bro sekarang lebih semangat ya setelah saya tinggalkan TikTok yang gemblung-gemblung itu ya. Sekarang lebih semangat sampai video kemarin 3 kali bonyok-bonyok ya Mas Bro.
Satu adalah kapitalisasi pasar kripto naik 5%, sentuh 38.888 triliun. Edan, duitnya banyak banget ya. Pasar kriptokurrensi mencatat kenaikan hampir 5% dalam 24 jam terakhir. Total kapitalisasi kini berada di 2,31 triliun atau sekitar 38.880 triliun rupiahnya ya. Kenaikan ini dipicu membaiknya sentimen risiko setelah ketegangan geopolitik dinilai mereda jangka pendek. Mudah-mudahan jangka panjang lah, jangan jangka pendek mulu ya. BTC kembali menguji area resisten di kisaran 67.000 sampai 68.000 atau sekitar 1,13 miliar. Jika mampu bertahan di atas zona tersebut, peluang menuju ke 70.000 dolar atau sekitar 1,17 miliar semakin terbuka. Ya mudah-mudahan kawan. Yang kedua adalah arus dana ETF mencapai 13,24 triliun dalam sepekan. Minat institusi terlihat dari arus masuk ETF spot Bitcoin yang mencapai, wah banyak banget ini, pusing juga angkanya kalau terlalu banyak, 13,24 triliun dalam periode 23 sampai 27 Februari. BlackRock IBIT memimpin dengan dana masuk sekitar 503 juta USD sekitar 8,47 triliun. Mantap. Ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor besar mulai pulih. ETF support ETH juga mencatat aliran dana masuk sekitar sekian. Kacau. 3. Emas ikut rekor pasar resiko dan safe haven seimbang. Yang keempat adalah, ini yang satu tunggu adalah Clarity Asset bisa jadi katalis besar regulasi kripto. Target waktu Clarity Asset di Amerika Serikat menjadi sorotan utama pekan ini. RUU ini bertujuan menciptakan kerangka regulasi terpadu untuk aset digital agar lebih jelas secara hukum. Jika disetujui, regulasi ini dapat membuka pintu lebih luas bagi institusi masuk ke pasar cryptocurrency. Wah, ini mantap ini kalau sampai terjadi, disetujui di bulan ini, ngebom. Pokoknya PP ngebom. Ini yang menarik. PP itu selalu disebutkan ya, gila. Selalu disebutkan, pernah nggak disentuh ya. Gila, lonjakan ini terjadi di tengah meredanya ketegangan geopolitik dan meningkatnya ekspektasi terhadap kejelasan regulasi di Amerika Serikat. Bagi Anda, investor pemula maupun berpengalaman, pekan ini menjadi momen penting untuk mencermati arah cryptocurrency seperti BTC, Ethereum, Ripple ataupun XRP, hingga PP Coin. Wah, bukan di Doge yang disebut, tapi PP Coin. Mantap. Mau turun kendor kayak Martini, celananya kedodoran juga bodo amat. Yang penting waktunya pump juga pump. Nunggu sampai dominasi BTC di kapitalisasi pasarnya terjun sampai di bawah 50%. Sekarang masih 58,67. Ya, mantap. Nanti kalau kita nungguin yang begini nih, yang ngecrot begini, kayak gini nih. Dominasi Bitcoin siap untuk runtuh, pasar altcoin akan segera. Sangat optimis, dominasi Bitcoin siap untuk runtuh. Pasar altcoin yang sangat optimis, dominasi Bitcoin akan segera menembus garis leher pola hand and shoulder yang berpotensi membawanya ke angka 50%. Wah, cuan. Kita akan masuk melihat bagaimana penjualan jual belinya di TKO pun rame. PP jual belinya masih rame. Kalau penjualan jual belinya rame begini ke depan, ketika sudah bull market, ketika alt season terjadi, maka makin FOMO, makin euforia, masuk PP semua. Saya rasa mudah-mudahan 10 kali lipat atau lebih bisa kita terjadi di koin PP ini, biar kita segera kawin lagi. Semangat kawan. Ya iya dong, kawin memang nggak butuh duit. Kalau nggak ada duit ya nggak bisa kawin. Itu di pinggir tebu gocap ya rusak itu. Dosa, jangan ya. Di pinggir tebu gelar tikar ya. Kalau Mas Bro ya mending habis banyak mending kawin daripada di pinggir tebuan. Jangan ikutin itu tuh, yang di grup nggak bener itu. Bercanda ya kawan ya. Gocap tawarin ke Mas Bro ogah. Ya Mas Bro mending habis berpuluh-puluh juta, yang penting kan kawin, jangan di pinggir tebu di rel kereta. Nggak apa-apa pagi-pagi yang kita bercanda. Ini kan belum sahur, belum puasa. Ini juga jam 3 ya.
tetap semangat Mas Bro, tetap melek walaupun nanti dekoknya jam 11 baru bangun. Ya, kita langsung nih jual belinya tetap ramai, hijau-hijau, bukan uang kecil lagi, uang besar-besar gila. Sampai berapa ini kalau kita hitung? Ih, ngeri ya. Miliar-miliaran gila. Luar biasa pokoknya ya. Kita akan lihat bagaimana perpepean. PP bukan PP ah. Kacau. Ya, nih ya, BTC-nya ngaceng lagi udah ajar bener. BTC-nya ngaceng lagi. Sudah 1,118 miliar tadi kena likuidasi 5 triliun atau berapa itu dihantam itu. Ya dengan geopolitik global katanya sudah mereda, apa benar atau enggak ya. Kalau PP saya rasa nanti akan secara fundament, secara holdernya macam-macam bla 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 sudah nggak bisa dilakukan. Saya tambah modal terus, tambah muatan dari mana duitnya Mas Bro? Jual sapinya orang tua juga dikasih Mas Bro, jual sapinya orang tua. Saya pernah dulu tuh apa ya, minta sapi, ada 2 kali saya minta sapi itu waktu di Jakarta. Saya minta sapi sama orang tua itu, Bapak, saya manggilnya Bapak ini kerja ini, yang lain dapat waktu awal-awal kerja masih kere ya, ini yang lain ini pada pakai motor semua, masa sih Mas Bro ngangkot gengsi dong. Itu waktu zaman itu mau buat apa uangnya, saya bilang buat usaha katanya ya, mau buat usaha aja lah ya, jual sapi 2 dibawa ke Jakarta uangnya sama bokap saya ya, sampai di sana bokap gua balik kan, pas itu habis itu saya belikan motor. Ngakunya buat usaha awalnya. Ya kalau ngomong buat usaha kan nggak percaya mau usaha apa, masih muda kan pada waktu itu ya. Saya bilangnya buat usaha, padahal ya intinya saya pingin motor pada waktu itu. Pas saya pulang, usaha apaan? Saya beliin motor lah. Ya nggak apa-apa, ngibul dikit kok ya. Sama bokapnya kan dimaafkan ya. Itu pernah saya ada 3 kali ya. Kalau sekarang saya udah nggak pernah, wong saya udah di jauh ya, dia di Pekalongan, saya di Tegal. Adik saya itu yang sering minta itu. Tahu-tahu sapinya dijual 2 sama adik saya, katanya pinjem dibayar tak enggak. Adik saya nggak nonton saya ini. Oke ya, mungkin itu aja kayaknya. Ketegangan geopolitik sudah mulai mereda dan akan pam kembali. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Mudah-mudahan sahur kalian sahurnya sahur yang jos ya. Sekali-kali jangan sate tempe mulu ya. Kali-kali sate belengong apa sate kuda, jangan sate asu. Kemana-mana jadinya ya. Mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas dan tetap menggembirakan, membahagiakan. Mudah-mudahan lebaran kita punya cuan besar, dapat THR dari cryptocurrency. Yang positif kalian ambil, yang baru kalian tenang, dan kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Dan tentunya di sini saya infokan dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak, semua risiko ditanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP Mak Nyos.